Baik. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar Puji biasa. Tuhan, Luar sehat, biasa. Pak. Luar biasa. Tuhan, pertama-tama kita patut berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena berkat kasih-Nya, karunia-Nya kita boleh dapat dikumpulkan kembali di kelas ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran agama Katolik. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Semangat, ya, Pak. Terima kasih. Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ananda Dwi Harmoko tadi sudah disepakati untuk memimpin doa. Silakan Ananda Dwi Harmoko memimpin doa. Iya, Pak. Terima kasih. Marilah teman-teman kita mengawali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Dalam Putra, dan nama Roh Bapa dan Kudus. Putra dan Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih Ananda Dwi Harmoko telah memimpin kita Ya, dalam sama-sama, doa. Pak. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Apakah hari ini semua anak-anak hadir? Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Semua, Baik, Pak. terima kasih. Kelas yang rajin, Pak. Baik, terima kasih. Ternyata semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Pak. Anak-anakku terkasih, pada hari ini kita akan mempelajari tema atau materi kita, Aku Citra Allah yang Unik. Nah, Aku Citra Allah yang Unik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menjelaskan secara benar manusia sebagai citra Allah yang unik dan sederajat, baik sebagai laki-laki maupun perempuan yang membuatnya takwa kepada Allah. Lalu kriteria capaian tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan secara benar manusia sebagai citra Allah yang unik melalui gambar atau kata-kata ataupun tulisan. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, yaitu nanti kita akan bersama-sama melihat di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 secara kritis melalui diskusi kelompok. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu melaksanakan sikap dan perbuatan sebagai citra Allah yang unik dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab sebagai wujud syukur kepada Allah. Itu tujuan dan kriteria ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini akan kita capai bersama. Lalu, anak-anakku yang terkasih, sebelum Bapak memulai, kembali kita coba mengingat, apakah di waktu di SD, ya, apakah ada mempelajari tema yang seperti ini, Aku Citra Allah yang Unik? Kalau tidak salah itu ada di kelas berapa ya waktu di SD? Kelas 5. Masih ingatkah? Ada, Pak. Mungkin itu, Pak. Kelas 1, Pak. Kelas 4 dan kelas 4, Kelas 4, Pak. Baik. Terima kasih. Berarti masih ingat ya kelas 4. Ya, Pak. Ananda Ignatius. Terima kasih. Masih ingat? Kira-kira menurut anak-anakku terkasih, apa yang disebut citra Allah? Aku sebagai citra Allah itu. Mungkin Ananda Valencia bisa menjelaskan sedikit? Dia biasa pakai citra itu, Pak. Iya, Pak. Citra itu mirip, Pak. Baik. Mirip, tapi tidak sama. Mungkin Melina Situmorang mau menambahkan, silakan. Ya, citra artinya segambar dengan Allah. Itu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, citra adalah segambar atau serupa dengan Allah. Nanti setelah ini kita akan metode pembelajaran kita
model pembelajaran kita pada hari ini adalah discovery learning. Nanti akan ada 6 tahap yang akan kita lalui dalam metode pembelajaran ini. Nah, seterusnya, anak-anakku terkasih, kita akan melihat gambar. Nah, Bapak sudah gambarnya, membagikan tadi gambar itu, dan anak-anak terkasih sudah masuk dalam kelompok, karena memang kita sudah membagi kelompok masing-masing, ada 5 kelompok. Nah, silakan dalam kelompok itu kalian melihat gambar tersebut. Ada 4 gambar. Silakan diamati dan dilihat dulu. Baik, setelah mengamati gambar tersebut, anak-anakku terkasih, silakan diskusikan dengan temanmu dalam kelompok. Ada 5 pertanyaan panduan. Yang pertama, apakah yang kamu lihat dalam gambar yang membuat setiap orang berbeda? Yang kedua, apa jadinya jika semua orang sama? Yang ketiga, apakah keunikan seorang itu baik? Yang keempat, apa yang harus dilakukan setiap anak untuk tiap individualitas atau masing-masing? Dan kelima adalah mengapa penting bagi kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kerjakan di dalam kelompok. Baik, Pak. Ya, Pak. Siap. Ayo Di, kita ke satu kelompok ini, cepat kita. Ya. Bukankah kita berdua satu kelompok? Yang Si Ignas. Ya. para peserta didik Ya. nanti diharapkan mampu Di ini, menerapkan faktor-faktor yang menyebabkan kumpulnya suatu. Kemudian tujuan yang kedua yang ingin dicapai dalam Jika nanti ada kendala dalam kelompok, silahkan bertanya dengan Bapak ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Siapa? iya Ya, Pak, Pak. siap. Nah, baik anak-anak terkasih, jika sudah mendapatkan jawaban dari 5 pertanyaan tadi, maka kita akan masuk di langkah yang kedua adalah identifikasi masalah atau problem statement. Baik. Silahkan membuka kitab sucinya dalam kelompok masing-masing. Silahkan buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Sudah dibuka, Pak. Jika sudah mendapat, dan silakan dibaca dulu. Dipahami dulu, dibaca. Nah, Sudah, Pak. setelah itu, setelah anak-anak terkasih membaca, ada 4 pertanyaan untuk didiskusikan di dalam kelompok. Yaitu yang pertama, apa arti kata unik dan citra Allah? Yang kedua, apa pentingnya manusia sebagai citra Allah yang unik tersebut? Lalu yang ketiga, apa hubungan antara keunikan manusia menurut gambar Allah dan ajaran gereja dalam kitab suci? Lalu yang keempat, bagaimana menerapkan sikap dan tindakan sebagai citra Allah yang unik dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Nah, setelah membaca kitab suci tadi, silakan anak-anakku diskusikan kembali. Ada 4 pertanyaan tersebut. Dipersilahkan. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Sudah selesai, Pak. Kelompok Pak, kami selesai, sudah Pak. selesai, Pak. Sudah Ya, Pak. Pak.
Baik, sudah selesai. Terima kasih Sudah, anak-anak. Pak. Lalu setelah ini kita akan masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang ketiga. Anak-anakku, kita masuk ke bagian data, pengumpulan data. Nah, saya sudah menginformasikan kemarin, masing-masing kelompok itu sudah mempersiapkan Android HP, ya. Ya Pak, sudah Pak. Silahkan, ya. Silahkan kalian mengumpulkan informasi, mencari informasi menggunakan HP Android atau dicari di Google. Juga boleh menggunakan Alkitab, ya, Alkitab yang ada, untuk mencari, ya, untuk mencari tentang aku citra Allah yang unik, mencari pesan-pesan atau gambaran citra Allah yang unik di dalam kitab suci maupun di internet. Waktu dipersilahkan. Ya Pak. Ya Pak, Ya, terima kasih. sudah Pak, sudah kami temukan Pak. Baik, jika sudah ditemukan, lalu kita akan masuk, ya, akan masuk ke berikutnya. Langkah berikutnya adalah silakan anak-anakku, setelah data itu didapatkan dari Alkitab maupun internet tadi, silakan dianalisis, silahkan didiskusikan. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan di dalam yang ditemukan tadi dalam Alkitab dan internet tadi. Waktunya disilakan. Baik Pak. Ya Pak, baik Pak, sudah ketemu Pak. Sudah Baik, selesai sudah kelompok ketemu. Ya kami. Pak. Ya, Sudah Pak. baik. Ya, kelompok kami Sudah sudah. selesai Pak. Baik, jadi sudah semua kelompoknya. Terima kasih. Ya, Nah, lalu Ya, kita Pak. akan masuk ke langkah yang berikutnya adalah langkah pembuktian. Ya, langkah pembuktian di mana anak-anakku apa yang didapatkan tadi dari kitab suci dan internet tadi, sekarang masing-masing kelompok menyajikan, menampilkan apa yang didapatkan dari kitab suci maupun internet tadi. Nah, nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk menampilkan, loh ini apa yang kami dapatkan dari kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Iya, silakan kelompok 1 dulu maju ke ya depan Pak, untuk siap Pak. menampilkan hasilnya. Ya, Pak. Pak. Siap. Ya Pak. Ya Pak, Baik, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. ya Luar Pak. biasa. Lanjut kelompok 2, silakan untuk Iya. melakukan hasil penelitiannya. Baik Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, kita beri aplaus. Baik. Ya, Ya. baik, sudah kelompok 5 juga sudah maju. Terima kasih sudah melakukan penelitian, mencari informasi dan melaporkan informasinya. Lalu anak-anak terkasih, kita akan masuk pada langkah berikutnya adalah kita menarik kesimpulan atau generation. Nah, ada beberapa hal yang perlu dibahas, perlu didiskusikan kembali sebagai pertanyaan reflektif bagi peserta didik, bagi anak-anakku terkasih. Ada yang pertama adalah pertanyaannya nanti didiskusikan kembali di kelompok. Ya Pak. Bagaimana pelajaran ini, pelajaran tadi aku citra Allah yang unik tadi, mengembangkan pemahaman tentang manusia sebagai citra Allah yang unik. Lalu yang kedua, apa yang menurut kamu atau menurut kalian yang paling menarik atau bermanfaat dalam mempelajari keunikan manusia sebagai citra Allah.
Lalu yang ketiga, apakah ada momen atau konsep tertentu yang membuat kamu berpikir dalam atau mengubah pandanganmu dalam menerima dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat, apa pemahamanmu tentang manusia sebagai citra Allah yang unik? Dan yang terakhir, apa tindakan konkret atau tindakan nyata untuk menunjukkan sikap bagaimana kita bisa menerima perbedaan, menunjukkan keunikan kita sebagai citra Allah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan didiskusikan kembali 5 pertanyaan tersebut. Nanti kita akan setelah itu baru kita akan menarik kesimpulan bersama. Silakan anak-anak. Baik, Pak. Ya, Pak. Kami Ya, selesai terima kasih. diskusinya, Pak. Ya, Semuanya terima menyenangkan. kasih sudah mendiskusikan di langkah yang ke-6 ini. Nah, baik anak-anakku terkasih, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk refleksi. Saya sudah membuat lampiran tadi di lampiran itu nanti ada yang beberapa pertanyaan anak-anakku akan isi situ. Nanti pertanyaan jawabannya ya atau tidak, ya atau tidak. Nah, saya akan bagikan. Ini saya bagikan dalam kelompok. Silakan diisi pertanyaan refleksinya. Ya, Pak. Ya. Pak, sudah selesai saya, Baik, sudah Pak. selesai. Baik, Ya, terima Pak. kasih. Sudah, Pak. Kelompok 5 Ini juga Pak, sudah. sudah dikumpulkan Kelompoknya Kak, Pak? Ananda Ignatius Sudah Pak. sudah. Baik, Pak. terima Sudah. kasih. Nah, Terima kasih, terima Pak. kasih. Setelah itu anak-anakku terkasih, dari beberapa langkah yang kita lakukan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu materinya apa tadi Ananda Ignatius? Aku citra Allah yang Aku unik, citra, Pak. ya. Baik, terima kasih. Aku citra Allah yang unik. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa pertanyaan dalam diri kita masing-masing, apakah saya bangga dengan keberadaan diri saya sekarang? Bangga lah, Pak. Apakah Iya, Pak. ya? Pastinya bangga, Pak. Bangga, Pak. Ya, bangga ya, pasti Bangga, bangga. Pak. Pak. Nah, setiap orang adalah pribadi yang unik dan istimewa. Ya, Pak. Tidak ada seorang yang memiliki di dunia ini yang memiliki kesamaan dengan orang lain. Pasti akan berbeda-beda. Nah, keunikan itu adalah anugerah dari Tuhan yang menjadikan kita itu berbeda dengan orang lain. Nah, hal ini perlu kita sadari bahwa dalam berkembang tanpa merasa minder dengan orang lain dan sekitarnya, sehingga kita menjadi percaya diri dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, namun dalam menghadapi keunikan diri ini, seringkali ada 2 sikap yang berbeda. Ada sikap positif dan negatif. Nah, orang yang sikap positif, dia pasti akan menerima keunikannya itu sebagai anugerah. Ia pasti akan bangga dan yang paling penting adalah bersyukur kepada Tuhan bahwa ia telah diciptakan dengan baik. Nah, lalu hal negatifnya adalah kebanyakan orang tidak menerima dirinya sendiri sehingga banyak hal yang ia lakukan. Ia protes kepada Tuhan, ia marah kepada kedua orang tuanya, dan ia suka tersinggung. Mungkin ada perlakuan orang lain yang menurutnya tidak menyenangkan baginya. Anak-anakku terkasih, tadi juga kita sudah membahas di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 tentang perbedaan untuk meningkatkan kepercayaan kita. Di dalam kitab suci sudah jelas menjelaskan bahwa dikatakan manusia adalah gambar secitra dengan Allah. Manusia itu adalah makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati
saling menghargai dalam kehidupan kita sehari-hari sesama kita manusia. Baik, saya kira itu yang pada hari ini kita bisa pelajari, anak-anak kasih. Mungkin sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Mungkin dalam pembelajaran ini masih bertanya-tanya, masih bingung dan seperti apa? Boleh 1-2 orang untuk bertanya kepada. Dipersilakan. Baik Pak, saya Pak. Oh ya, baik Ananda Melinawati Situmorang. Silakan. Jadi Pak, kalau menurut kitab Kejadian tadi itu ayat 26 sampai 28 tadi, berarti kita harus saling ini ya Pak ya, menghargai ataupun menerima diri. Jadi kalau ternyata Pak, misalnya ada seseorang dia sadar dirinya mungkin ya jelek, lalu dia tidak terima dirinya, bagaimana itu Pak? Ya, baik. Nah, itu yang menjadi persoalan, menjadi hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih, memang tidak mudah untuk kita menerima keadaan kita yang, contoh seperti yang Ananda Melina katakan tadi, memang kita perlu dalam kehidupan ini perlu menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Masih banyak orang-orang yang punya kekurangan dibandingkan dengan kita. Ya, masih banyak di luar sana mempunyai kekurangan dibandingkan dengan kita, tapi mereka selalu bersyukur, mereka tidak menyerah, mereka selalu semangat dalam hidupnya. Karena ya tetap melanjutkan kehidupan kita. Nah, jika mengalami situasi seperti itu, ya saya rasa ya kita juga perlu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan sehingga apa yang kita punya sekarang ya itulah yang perlu kita syukuri dan perlu kita kembangkan seperti itu. Terima kasih. Gitu ya Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Pas Pak. kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Tadi yang bertugas Ananda Dwi Handoko. Nah, doa penutup Bapak minta kepada Ananda Melinawati Situmorang untuk menutup kita dalam. Dipersilahkan. Oke, baik Pak. Mari teman-teman kita satukan hati untuk berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan pelajaran hari ini. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Ananda Melinawati Situmorang Ya, telah memimpin kita dalam doa. Dan anak-anakku yang terakhir, ada 6 tugas pribadi seperti itu untuk di rumah, bahan refleksi di rumah. Jadi ada 6. Yang pertama itu apa dimaksud dengan citra Allah, lalu yang kedua apa yang dimaksud dengan unik. Nah, lalu yang ketiga berdasarkan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, tuliskan keunikanmu apa-apa saja. Lalu yang keempat, ungkapkan keunikan dirimu. Yang kelima, apa yang ingin kamu lakukan dengan keunikan dirimu tersebut. Lalu yang keenam, gambarkan sikap dan perbuatan yang tepat, yang sesuai dengan cipta Allah yang unik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu depan 1-2 orang nanti boleh mempresentasikan atau menyampaikan jawabannya atas refleksi dari 6 pertanyaan. Baik Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima Sampai kasih. jumpa. Terima kasih, Pagi, Pak. Terima kasih. Masuk ke tanggapan. Itu maksudnya Pak, saya langsung. Ya, Oke. Baik. masukkan. Kalau menurut saya tadi ya Pak Woda seperti karena masih baru untuk pemula,
saya melihat tadi masih agak kaku, agak canggung. Itu kelihatan sekali tadi, apalagi Bapak itu yang tadi yang ini wajahnya. Tapi itu memang biasa kalau yang pemula, tahap pemula masih sedikit ini agak kaku. Lalu apakah ini kalau kita yang praktek ini apa tidak kita usahakan entah 1 atau 2 pertanyaan supaya dijawab siswa gitu pertanyaan tugas tadi? Itu Nah, itu saya tergantung kesiapan guru masing-masing kayaknya, Pak. iya ya. Ya, pada posisi ini penanggap memberikan Ya. apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran Ya. berikutnya. Pelajaran ini benar. sudah baik adanya. Pembelajaran ini sudah baik adanya dan kita ini sebagai siswa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Oda. Itu saja saya rasa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Cukup kayaknya Pak David. Cukup? Ya. Ya.